Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sabda Tuhan dalam bacaan Injil hari ini sangat pendek, jelas apa untuk dimengerti, tetapi pengertian itu tidak otomatis bisa menjadi aplikatif, bisa dilaksanakan. Bayangkan, kalau kita berbaik kepada mereka yang selalu berbuat jahat kepada kita, apakah kita bisa bertahan? Tidak, bukan? Dan keinginan kita biasanya selalu ingin membalas. Itu normal. Bahwa ada yang punya kemampuan tidak membalas, itu berarti sebuah keajaiban tersendiri, istimewa. Maka tadi kita mendengar bersama-sama agar kita semua diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang kontras. Kontras itu bukan berarti asal beda atau melawan arus, tetapi yang punya identitas yang jelas. Sabda Tuhan begini, "Aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu." Ketika masyarakat umum, ketika arus umum, pembalasan itu sangat lazim dengan istilah tadi, menampar pipi kiri dan seterusnya. Tapi Yesus mengajak para pengikutnya, termasuk kita yang hidup pada zaman sekarang, jangan membuat kejahatan, karena itu lingkaran setan. Kalau satu tidak berhenti, lainnya juga tidak akan pernah berhenti. Ini yang saya sebut dengan menjadi pribadi yang kontras, yang berbeda, bukan berarti beda arus. Kemudian kita tadi juga mendengar sabda Tuhan yang barangkali membuat kita bisa jadi tidak legowo. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Bayangkan, kita menjumpai orang yang selalu minjam uang kepada kita dan berulang kali tidak pernah mengembalikan. Apakah kita masih mau meminjamkan? Hello, wegah toh? Nah, maka menjadi pribadi kontras itu tidak mudah. Tapi kita bisa belajar dari Paulus hari ini, memberi kesaksian bahwa jiwa pelayanan itu akan tampak sebagaimana yang dia alami. Justru teruji kalau dalam kesukaran, kesakitan. Dia mengatakan begini, "Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ini adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berpayah-payah dan seterusnya." Paulus memberikan kesaksian hidupnya bahwa menjadi pelayan itu adalah jalan untuk menyempurnakan hidupnya dalam segala kesulitan-kesulitannya. Disebut banyak hal tadi.
tapi dia tetap bergembira, tetap berkomitmen dalam pelayanan itu. Maka kalau menghubungkan dua bacaan hari ini, kita diajak menjadi pengikut Kristus memang harus total, tidak bisa setengah-setengah, apalagi kakean sambat. Kakean sambat itu bahasa Indonesianya apa ya? Banyak berkeluh. Maukah kita untuk terus berani menjadi pribadi yang punya identitas yang jelas, pribadi kontras, setidak-tidaknya tidak membalas kejahatan. Kita hening sejenak.